Shalom Bapak Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan kalau kita hari ini kita boleh bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan dengan orang-orang yang kita kasihi. Haleluya. Hari ini kita semua memperingati hari kasih sayang, hari Valentine, di mana kita semua boleh menunjukkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita kasihi dalam bentuk ucapan, perhatian, pemberian dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu ketahuilah bahwa kasih Tuhan tidak hanya pada momentum-momentum saja, tetapi setiap hari kita boleh merasakan kasih Tuhan. Bahkan 2000 tahun yang lalu Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Dia datang ke dunia bagi setiap saudara dan saya. Tuhan memberikan nyawanya bagi kita. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan, buat cinta Tuhan yang teramat besar dalam kehidupan kita. So kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh menghirup napas, kami masih boleh melihat orang-orang yang kami kasihi. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. So kami mengucap syukur ya Bapa, karena Kau begitu baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, buat karya terbesar yang Kau berikan di dalam hidup kami. Sungguh siapakah kami Tuhan? Saya kami boleh berharga, boleh menjadi biji mata-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, Kau mempersiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kau mau menyenangkan Engkau Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Bahkan kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memenuhi hati kami, Engkau yang melawat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai, untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami boleh melihat Tuhan bukti kasih-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
besar dalam hidup kita. Kita berbahagia karena kita orang yang percaya. Bahkan anak cucu kita tidak akan minta-minta. Dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Katakan begitu besar kami Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita. Oke, haleluya. Kita mau lebih lagi memuji membesarkan nama Tuhan. Segala banyak dari kita yang satu memuji, kita melambaikan tangannya saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang penuh kuasa. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau selalu percaya buat pernyataan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kalau Tuhan juga untuk keselamatan kami. Dan hati kami percaya pada Tuhan. Haleluya. Bersama dalam pujian dikatakan, Tuhanlah kekuatan Mazmurku. Jalanku batu dan keselamatan. Amin. Hanya padamu hati percaya. Kau mendarat bagi
percaya, walaupun tergoncang, gunung pun beranjak, tapi kasih setiamu tak berhenti. Kau yang setia, kau kekuatan kami Bapa. Amin. Mahalah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Semua kami Allah benar respon dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Tuhan dipercaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Berkuasa bersyukur, Tuhan selalu bersyukur, secintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ada kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pernah, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita selamat kita. Saya percaya padamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Hari lepas hari kami melihat merasakan Tuhan. Ada banyak pertolongan Tuhan, dan ada pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan hari ini. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu memegang tangan kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami seorang diri di tengah-tengah kondisi yang kami alami saat ini, yang mungkin kami merasa sulit Tuhan, kami merasa kami gak mampu, tapi Engkau Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan, Engkau Allah yang selalu memberikan kami penghiburan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang begitu setia bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Cinta-Mu Tuhan teramat besar, hari lepas hari boleh kami rasakan. Bahkan Tuhan, segala yang Kau memberikannya kepada kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami keluarga yang baik, Engkau memberikan kami pekerjaan yang baik. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, Kau memberikan kami Tuhan keselamatan yang begitu besar. Kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. So kami melihat bahwa Kau Allah yang sangat mencintai umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menyatakan Tuhan bahwa hanya Engkau lah ya Bapa, satu-satunya pribadi yang menjadi pusat penyembahan kami. Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami sayang. Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami cintai Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau mengatakan Kaulah segalanya.
Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali dengan saya Benny Budianto pada hari ini dalam acara ibadah streaming. Biar kiranya penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Saya percaya program hari ini menjadi program yang luar biasa yang akan meneguhkan kita kembali untuk boleh semakin mengasihi Tuhan dimanapun kita berada. Biar kiranya penyertaan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur kami ada karena anugerah-Mu, kekuatan yang daripada Tuhan menyertai kami pribadi lepas pribadi. Sampai saat ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, menyertai kami semua yang merenungkan kebenaran ini. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini menjadi kekuatan yang meneguhkan kami semua. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dan rindu merenungkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Glory bagi nama Tuhan. Kita bersuka cita karena kalau kita ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Tanggal 12 yang lalu, sebagian besar orang merayakan Hari Raya Imlek, baik orang-orang yang berada di dataran China maupun orang-orang yang ada di perantauan yang merupakan peranakan, mereka bersuka cita. Biasanya setiap tahun dalam perayaan Imlek ini mereka memiliki harapan-harapan yang baru, mereka memiliki sukacita yang luar biasa karena waktu perayaan ini menjadi waktu yang spesial. Mereka bertemu saudara-saudara, keluarga besar, mereka makan bersama, mereka bersuka cita. Tetapi yang luar biasa pada tahun ini perayaan Imlek berubah, saudara, karena memang tidak dianjurkan untuk merayakan tahun baru Imlek. Oleh karena pandemi Corona masih kita alami saat ini, bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain pun mengalami hal yang sama. Sehingga sejatinya perayaan Imlek menjadi perayaan sukacita, dan kita merayakan hanya di dalam keluarga saja, dan kita tidak mengalami perayaan yang luar biasa yang pernah kita alami tahun-tahun yang lalu. Tapi saya percaya sebagai orang yang takut akan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung karena penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang luar biasa dengan judul pemeliharaan yang sempurna bagi orang percaya. Hari-hari ini kita butuh untuk kita lebih peka lagi terhadap penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kadang-kala pergumulan yang kita alami di masa-masa pandemi ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan menyertai kita? Atau jangan-jangan Tuhan tidak beserta dengan kita lagi? Kita bertanya-tanya di saat pergumulan hidup mendera kita. Kita bertanya-tanya, apakah penyertaan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu masih berlaku bagi kita, orang yang berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Sejatinya saudara, setiap orang yang percaya adalah orang-orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya secara pribadi. Secara sederhana saudara, untuk kita boleh mencermati pemeliharaan Allah melalui hidup kita hari lepas hari. Bayangkan saudara, kalau seandainya kita meneliti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita bernapas, menurut psikologis, rata-rata manusia itu bernapas 13 kali per menit. Bayangkan kalau kita harus membayar setiap tarikan napas kita dengan rupiah. Misalkan saudara 100 rupiah per tarikan napas, maka kita bisa hitung dalam 1 jam kita membutuhkan berapa tarikan napas. 13 kali 60 menit. Karena tadi sudah saya katakan, secara psikologis orang bernapas itu 13 kali dalam 1 menit. Jadi 1 jam mereka bernapas 780 kali. 1 hari
itu bernapas 18.720, dan kalau dihitung-hitung selama 1 tahun kita bernapas 6.832.800 kali. Andaikan satu kali napas tarifnya Rp100, maka yang harus kita bayar adalah Rp683.280.000. Jadi saudara, sangat luar biasa tarif yang harus kita keluarkan apabila dihitung-hitung kita harus bernapas satu kali tarikan napas Rp100. Tetapi kalau kita ada saat ini bernapas dengan baik, meskipun pada saat kita keluar rumah kita harus pakai masker dan napas kita seolah-olah tertahan dengan masker tersebut, tetapi kita masih merasakan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Selama 1 tahun kita tidak perlu membayar sepeser pun dari apa yang kita nikmati di dalam dunia ini, karena pemeliharaan Tuhan masih berlaku di dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang saat ini bergumul karena mereka mengalami sakit penyakit yang membuat mereka susah bernapas. Bahkan orang-orang yang mengalami sakit corona, pada tahap-tahap tertentu mereka mengalami sesak napas, mereka bergumul untuk bernapas dengan baik. Tetapi kalau saat ini kita ada sebagaimana kita ada, bernapas dengan baik tanpa ada halangan apapun, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Allah yang jelas di dalam kehidupan kita. Sehingga pemeliharaan Allah seharusnya menjadi sesuatu yang membuat kita bersyukur, karena hari lepas hari tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi pemeliharaan Tuhan berlaku di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia secara khusus. Secara khusus artinya setiap orang yang percaya dan berharapannya kepada Tuhan, maka pemeliharaan itu akan nyata di dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi Dia. Kita merupakan orang-orang yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia mengandalkan kekuatan mereka sendiri, kekayaan mereka, mengandalkan hal-hal yang bersifat fana, tetapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga pemeliharaan itu menjadi sesuatu yang nyata berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan pada saat kita mengasihi Tuhan, Roma 8 ayat 28 yang sudah tadi saya katakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Pemeliharaan Allah itu bersifat integral, menyeluruh di dalam kehidupan kita. Artinya tidak hanya berlaku secara fisik, tetapi secara rohani pemeliharaan Allah juga berlaku di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya tekankan sekali lagi, supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Artinya kelimpahan di sini bukan hanya berbicara tentang materi yang bersifat fana, tetapi berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani, yang bersifat kekal juga. Sehingga kalau kita mencermati di sini, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena pemeliharaan Allah bersifat integral di dalam hidup kita. Mengingat pemeliharaan Allah pada hari-hari kemarin memberi kita harapan dan kekuatan untuk menjalani hari ini. Apa masalahmu, pergumulanmu hari ini? Saudara harus berhenti sejenak di pagi hari, renungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami di hari-hari yang telah kita lalui, sehingga hal itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan dan menjalani hari lepas hari dengan harapan, dengan sukacita, karena Allah begitu baik di dalam kehidupan kita. Glory bagi nama Tuhan.
Tetapi masalahnya saudara, kadangkala kita ragu akan pemeliharaan Tuhan. Kadangkala kita ragu bahwa Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Saat kita berdoa, saat kita memiliki pergumulan dan pergumulan itu tidak kunjung mendapat jawaban dari Tuhan. Doa-doa kita tidak kunjung mendapat jawaban dari Tuhan. Kita merasa kecewa. Bahkan kita meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kita kembali merenungkan kebenaran ini. Ada 3 alasan untuk kita percaya pemeliharaan Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Poin yang pertama saudara, kita harus mengerti bahwa Allah adalah sumber kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah adalah sumber kebaikan. Mazmur 31 ayat 19 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan kau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Allah adalah sumber kebaikan, sehingga tidak ada alasan untuk kita meragukan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Ada ilustrasi yang luar biasa yang dapat membuat kita mengerti kebenaran ini. Suatu ketika ada seorang anak bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, apa yang membuat aku mengucap syukur kepada Tuhan? Apa yang membuat aku dapat mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupanku? Dan Tuhan berkata kepada anak kecil itu, saya memberikan kepada engkau dua buah kotak. Satu kotak berwarna hitam dan satu kotak berwarna emas. Pada saat engkau mengalami masalah, pada saat engkau bergumul, pada saat engkau bersedih, pada saat engkau berduka cita, pada saat engkau mengalami tekanan di dalam hidup, engkau dapat memasukkan secari kertas untuk engkau taruh di dalam kotak yang hitam. Dan pada saat engkau mengalami sukacita, pada saat engkau mengalami berkat Tuhan, pada saat engkau mengalami kegembiraan di dalam hidupmu, keberhasilan di dalam hidupmu, engkau dapat menaruh secari kertas di dalam kotak yang berwarna emas. Hari lepas hari, anak kecil ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan pada satu periode tertentu, dia membuka kotak-kotak itu, saudara. Pada saat dia membuka kotak hitam, dia melihat ternyata tidak ada kertas-kertas yang sedianya sudah dia taruhkan pada saat dia mengalami masalah, pada saat dia mengalami kedukaan, pada saat dia mengalami ketakutan, iri hati, gitu saudara ya. Tetapi pada saat dia melihat kotak yang berwarna emas, dia mendapati begitu banyak kertas yang ada di dalamnya. Dan pada saat dia amati mengapa tidak ada kertas di kotak yang berwarna hitam, ternyata kotak yang berwarna hitam itu ada lubang besar di dalamnya. Dan akhirnya dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan menaruh atau Tuhan memberikan kepada dia kotak hitam yang ternyata di dalamnya ada lubang besar di dalam kotak hitam itu. Dan Tuhan berkata kepada anak kecil ini, aku memberikan kotak-kotak itu supaya engkau mengerti pada saat kau mengalami masalah pergumulan di dalam hidupmu. Aku membuat engkau tidak mengingat lagi masalah pergumulan, beban berat yang kau alami. Tetapi pada saat engkau mengalami sukacita, damai sejahtera, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, aku membuat engkau terus mengingat kebaikan-kebaikan, hal-hal yang luar biasa yang kau alami di dalam hidupmu, sehingga engkau dapat mengucap syukur kepadaku. Saudara, kadangkala kita tidak dapat mengucap syukur. Karena apa? Karena kita memiliki prasangka buruk terhadap pribadi yang kita sembah. Kita berpikir bahwa dia adalah Tuhan yang tidak baik. Karena masalah yang kita alami belum ada jalan keluar. Padahal sesungguhnya setiap masalah yang kita alami, Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Tetapi kita terfokus hanya pada masalah pergumulan-pergumulan kita. Kita tidak terfokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami hari lepas hari. Intinya saudara, poin yang pertama, Allah adalah sumber kebaikan di dalam hidup kita. Sehingga
kita harus mengerti segala sesuatu yang baik itu berasalnya daripada Tuhan. Dan kebalikannya, segala sesuatu yang tidak baik bukan berasal daripada Tuhan. Kegagalan kita atas masalah disebabkan kita gagal untuk memahami Allah sebagai sumber kebaikan. Kita gagal memahami bahwa Dia adalah sumber kebaikan di dalam hidup kita, sehingga ada kecurigaan di dalam hidup kita tatkala masalah kita belum ada jalan keluar. Kita gagal memahami Allah sebagai pribadi yang baik. Karena apa? Karena kita hanya melihat masalah, pergumulan, beban berat kita, tetapi kita tidak pernah merenungkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah berlaku di dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Glory bagi nama Tuhan. Setiap pemberian yang baik berasalnya daripada Allah, Allah yang kita sembah, saudara. Sehingga kita harus menyadari bahwa apapun yang kita alami di dalam hidup kita, itu semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan. Allah yang merancangkan kebaikan dalam hidup kita, karena Dia adalah sumber kebaikan di dalam hidup kita. Memiliki pengharapan akan pemeliharaan Tuhan mampu menepis keraguan, ketakutan, dan kekhawatiran di dalam hidup kita. Jadi memiliki pengharapan akan pemeliharaan Tuhan membuat kita tidak khawatir, membuat kita tidak takut akan masa depan di dalam hidup kita, membuat kita memiliki pengharapan yang baru di dalam hidup kita. Sehingga yang harus kita lakukan, kita harus memiliki fokus kepada sumber kebaikan itu sendiri, Allah yang kita sembah. Sehingga providensia Allah menjadi satu hal yang nyata di dalam hidup kita. Pemeliharaan Allah menjadi satu hal yang berlaku di dalam hidup kita hari lepas hari. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, tetapi kita tetap bersuka cita karena penyertaan Tuhan tetap berlaku di dalam hidup kita. Ucapan syukur adalah respon hati terhadap kasih Allah yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Allah adalah kasih, kita penuh dengan dosa, dan kasih Allah itu dicurahkan di dalam hidup kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang sebenarnya tidak layak kita terima. Tetapi karena kasih Allah itu yang melayakkan kita menerima anugerah, sehingga kita mengucap syukur kepada Dia. Bukan hanya pada saat kita mengalami sukacita, pada saat kita mengalami berkat Tuhan, tetapi di saat kita mengalami tekanan di dalam hidup. Ini pula yang harus kita lakukan, mengucap syukur kepada Dia. Karena pada saat kita mengucap syukur, itu artinya kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang mendatangkan kebaikan, Allah yang menjadi sumber kebaikan di dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir akan apapun juga, karena sumber kebaikan itu adalah pribadi yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita percaya Dia adalah Allah yang menjadi sumber kebaikan di dalam hidup kita, bukankah hal-hal yang baik sudah Dia siapkan bagi kita? Tatkala kita bergumul atas masalah pergumulan, membuat kita tertekan di dalam hidup ini, ada satu harapan yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita semakin kuat di dalam Dia. Kita memiliki Allah yang menjadi sumber kebaikan di dalam hidup kita. Glory bagi nama Tuhan. Poin yang kedua, untuk kita dapat mengerti pemeliharaan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, maka poin yang kedua adalah kita harus menyadari dan kita harus meyakini dengan sungguh bahwa Allah adalah arsitek yang agung di dalam kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11, satu ayat yang sudah seringkali kita dengarkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memberikan kepada kita apa, saudara? Hari depan yang penuh harapan. Bukan madesu, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Karena Allah sudah berjanji, Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Allah yang merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan bersyukur kita memiliki Allah yang menjadi pribadi yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Allah itu arsitek agung. Arsitek agung artinya Dia merancang kehidupan kita supaya kita memiliki masa depan yang cerah, supaya kita memiliki kehidupan yang bukan hanya menjadi
berkat bagi orang-orang sekitar kita, tetapi kehidupan yang dapat membuktikan kepada dunia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Allah adalah arsitek yang agung. Artinya apa? Artinya Allah punya rencana bagi saudara dan saya. Rencana yang tidak asal-asalan, tetapi rencana yang luar biasa. Dia merancangkan kebaikan di dalam hidup kita. Rencana Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup ini, jauh melebihi rencana terbaik yang bisa kita pikirkan atau upayakan. Suatu ketika saudara saya pergi ke tempat saudara saya di daerah Bogor, saudara, dan pada saat saya ada di perjalanan, saya mencermati ada satu bangunan yang dibuat begitu kokoh karena terdiri atas beberapa tiang. Tetapi bangunan ini belum selesai. Bangunan ini baru dibuat. Bangunan ini terlihat megah meskipun bangunan ini belum selesai. Meskipun hanya terlihat fondasi yang besar, dan saya melihatnya dan saya berkata, bangunan ini pasti menjadi bangunan yang paling indah di antara bangunan-bangunan sekitarnya, karena rancangannya sangat luas dan megah. Kelihatannya sedang dibangun bangunan yang sangat megah. Dan beberapa waktu kemudian saya melewati tempat itu. Bangunan itu masih terlihat sama seperti saya melewatinya beberapa waktu yang lalu. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian saya tidak pernah melewati tempat itu. Dan sudah hampir 1 tahun pada saat saya melewati tempat itu, ternyata bangunan itu tidak berubah, saudara. Dan saya menyimpulkan bangunan itu memang hendak dibangun menjadi bangunan yang megah, karena ada pilar-pilar yang kuat, tiang-tiang penyangganya kuat. Tetapi bangunan itu tidak diselesaikan, karena mungkin uangnya tidak cukup, karena mungkin bangunan itu adalah bangunan yang bersengketa. Yang pasti bangunan itu adalah bangunan yang terbengkalai sampai saat ini, saudara. Manusia boleh berencana membangun bangunan yang begitu megah, bangunan yang begitu luas, bangunan yang membuat orang lain terkesima. Tetapi kadangkala manusia tidak dapat memenuhi hasrat hatinya untuk menyelesaikan bangunan yang megah tersebut. Tetapi kalau Allah merancangkan bangunan yang megah untuk kita pribadi lepas pribadi, Dia tidak pernah gagal menepatinya. Dia tidak pernah gagal untuk menyelesaikannya, karena Dia adalah arsitek yang agung. Rancangan Allah tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Banyak orang yang berkata bahwa Allah terlambat untuk menolongku karena masalahku sudah menjadi masalah yang membuat suasana menjadi runyam. Percayalah saudara, Allah tidak pernah gagal dalam setiap rancangannya. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang luar biasa. Bahkan Ayub di dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Glory bagi nama Tuhan. Rencana Allah yang luar biasa itu adalah rencana yang tidak pernah gagal, karena Allah adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah arsitek yang agung. Artinya Dia merancangkan hidup kita pribadi lepas pribadi, tidak asal-asalan, tetapi Dia memiliki rancangan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Adalah rancangan yang luar biasa, rancangan damai sejahtera, rancangan yang membuat kita memiliki harapan masa depan yang luar biasa di dalam Dia. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara percaya bahwa Allah itu adalah arsitek yang agung? Atau jangan-jangan saudara tidak percaya karena pada saat ini saudara mengalami masalah, pergumulan yang tidak kunjung ada penyelesaian. Tetapi percayalah saudara, Allah belum selesai dengan hidupmu, karena rancangan Allah itu tidak pernah gagal. Dan rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera. Glory bagi nama Tuhan. Pemeliharaannya dinyatakan agar kita dapat menggenapi rancangan Allah dalam hidup. Pemeliharaan Allah itu dinyatakan dalam hidup kita, supaya rancangan Allah yang luar biasa indah itu tergenapi di dalam hidup kita. Jadi kalau kita saat ini mengalami pergumulan, mengalami kegagalan,
Jangan sampai membuat kita patah semangat. Jangan sampai membuat kita tidak lagi memiliki semangat untuk hidup, dan kita berkata, sudahlah, akhir hidupku seperti ini, tidak ada jalan keluar lagi. Saudara, Allah belum selesai dengan hidupmu, karena akhir dari hidupmu adalah rancangan Allah digenapi di dalam hidupmu. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanmu. Yang pasti adalah Allah tidak pernah gagal. Sehingga kalau saudara mengalami pergumulan yang begitu berat, percayalah pemeliharaan Allah itu menyertai kehidupanmu. Sehingga yang harus kita lakukan, kita berserah hanya kepada Tuhan. Masalah pergumulan yang membuat kita menjadi tertekan, kita serahkan kepada Dia, Allah yang luar biasa itu. Dan kita tahu Allah itu sanggup memulihkan kehidupan kita. Sehingga pemeliharaan Allah itu menjadi satu hal yang dinyatakan di dalam hidup kita. Karena tujuan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya, supaya kita dapat melihat rancangan Allah itu tergenapi di dalam hidup kita. Glory bagi nama Tuhan. Dan poin yang ketiga, saudara, Allah setia terhadap janjinya. Allah setia terhadap janjinya. Yang pertama, kita mendapati bahwa untuk kita percaya bahwa pemeliharaan itu sempurna dalam hidup kita, Dia adalah sumber kebaikan di dalam hidup kita. Allah itu adalah sumber kebaikan di dalam hidup kita. Sehingga saya terlalu yakin dan percaya, kalau saat ini dunia sedang mengalami pandemi virus corona, sesuatu yang membuat manusia menjadi khawatir, menjadi takut di dalam hidupnya, itu semua virus-virus itu bukan berasalnya daripada Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan untuk kita mengalami pandemi ini. Supaya apa, saudara? Supaya kita semakin kuat di dalam Dia. Supaya kita tahu bahwa pemeliharaan itu sempurna menyertai kehidupan kita. Orang-orang yang berharap bersandar hanya kepada Dia. Karena Dia adalah sumber kebaikan di dalam hidup kita. Dan yang poin yang kedua, kita harus yakin dan percaya bahwa Dia adalah arsitek yang agung di dalam hidup kita. Allah punya rancangan yang baik. Karena Dia adalah Allah yang menjadi sumber kebaikan. Dan Dia adalah perencana agung. Artinya perencana yang tidak ada bandingannya di dalam dunia ini. Rancangan Allah damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan Dia tidak pernah gagal di dalam hidupnya, di dalam merancangkan kebaikan di dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang berkuasa. Dan poin yang ketiga, kita harus meyakini dengan sungguh bahwa Allah setia terhadap janjinya. Janji Allah menyertai kita, umat pilihannya. Allah berjanji akan menyertai kita, umat pilihannya. Dia tidak pernah berjanji kita tidak pernah mengalami masalah, kita tidak pernah mengalami pergumulan. Tetapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita hari lepas hari. Dia akan menyertai kita dimanapun kita berada. Sehingga kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah setia akan janjinya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Glory bagi nama Tuhan. Saudara, kita harus meyakini bahwa Allah itu setia akan janjinya. Dia menyertai kita dan kita tidak boleh bimbang. Karena Allah itu Allah yang menyertai kita. Allah yang setia akan janjinya. Dia berjanji dan Dia meneguhkan perjanjian dengan kita pribadi lepas pribadi dengan kesetiaannya. Meskipun kadang-kala kita tidak setia, tidak mengubah Dia, Allah yang setia. Dia tetap Allah yang setia. Karena Dia tidak pernah dapat menyangkal dirinya sebagai pribadi yang setia. Sehingga kita harus meyakini dengan sungguh Allah itu setia akan janjinya. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 33 ayat 4. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Apa yang membuat kita meragukan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita? Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang setia. Yang harus kita lakukan adalah kita introspeksi diri. Kita renungkan kembali kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah saat-saat ini kita sudah kendor untuk mengiring Tuhan? Apakah saat-saat ini kita sudah luntur kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita meragukan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita?
Tapi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita kembali untuk kita kembali berharap, bersandar hanya kepada Dia, Allah yang setia akan janjinya. Pemeliharaan Allah terjadi bagi setiap orang yang percaya akan janjinya. Jadi saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang meyakini dengan sungguh pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Karena kita yakin dan percaya, tatkala kita meyakini Dia sebagai Allah yang memegang janjinya, maka pemeliharaan Allah itu berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biar kiranya penyertaan Tuhan yang luar biasa itu terus bekerja di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Percayalah saudara bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Allah setia akan janjinya. Kalau Dia setia akan janjinya, segala sesuatu yang Dia janjikan tidak akan ditepatinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap menjadi pribadi yang setia di dalam Dia? Kasih Allah tercurah di dalam kehidupan kita. Melalui kebaikannya, kita mengalami anugerah Tuhan. Kita mengalami janji-janji Tuhan. Bahkan kita mengalami keselamatan yang berasalnya daripada Tuhan. Tatkala kita percaya kepada Dia di dalam Yesus Kristus, kita mengalami pengampunan daripada Tuhan. Kita diubahkan oleh Dia menjalani hidup ini bukan hanya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan daripada Tuhan. Kita menyadari sebagai orang percaya, jalan hidup yang kita jalani tidak semakin mudah. Bahkan kalau kita melihat tayangan-tayangan saat ini, banyak peramal-peramal meramalkan tahun ini. Kalau secara tahun baru Cina itu kerbau gitu, saudara, tahun kerbau. Tahun sionya sio kerbau. Dan beberapa orang menyatakan, meramalkan bahwa tahun ini akan semakin suram, akan semakin susah. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dia adalah sumber kebaikan di dalam hidup kita. Dia punya rancangan yang terbaik dalam hidup kita karena Dia adalah arsitek yang agung. Dan kalau Dia janji, Dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Sehingga ini membuat kita semakin percaya bahwa pemeliharaan Tuhan pasti berlaku di dalam hidup kita. Karena kita berharap bersandar pada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Pribadi yang luar biasa, Yesus Kristus. Di dalam Dia kita percaya kebaikan-kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Di dalam Dia kita percaya rancangan Allah yang luar biasa akan digenapi di dalam hidup kita. Di dalam Dia kita percaya bahwa apa yang dijanjikan tidak pernah disangkalinya. Sehingga yang harus kita lakukan, kita harus berfokus kepada Dia. Kita harus meyakini Dia dengan sungguh-sungguh sebagai pribadi yang luar biasa di dalam hidup kita. Biar kiranya kebenaran ini menjadi kekuatan untuk kita meyakini penuh pemeliharaan yang luar biasa itu berlaku di dalam hidup kita. Masalah pergumulan boleh ada, beban berat mungkin kita alami saat ini, tetapi kita memiliki satu harapan yang luar biasa. Harapan di dalam Dia yang mengasihi kita. Harapan di dalam Yesus Kristus. Allah yang luar biasa tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang luar biasa, meneguhkan kami kembali untuk kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kebaikan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah perancang kehidupan kami, arsitek yang agung yang kami miliki. Dan Engkau tidak pernah tidak menepati janji-Mu, karena Engkau meneguhkan janji-Mu dengan kesetiaan. Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, melangkah dengan iman, karena kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, lawat mereka yang sakit jamah dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka yang sedang dalam keadaan pergumulan berat, masalah. Tuhan, berikan jalan keluar, karena Engkau adalah Allah yang menjadikan segala-galanya menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Buat firman Tuhan, tetap sehat,
tetap kuat di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan Sinien Kuailok. Sinien artinya tahun baru, Kuailok artinya bergembira. Kita bergembira, bersuka cita di tahun yang baru ini karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Amin. Kiranya di tahun baru Imlek ini kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus setia kepada Tuhan, dan kita memperbaharui diri kita terus-menerus supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kongsi Sinien Kuailok.